Usia lanjut memang tidak akan terasa ringan kalau orang yang bersangkutan miskin. Loh, ini kan jujur. Bahkan orang bijak sekalipun, meskipun sebijaksana apapun, kalau miskin ya abot. Tapi sekaya apapun, kalau orangnya sendiri bodoh, semua uang di dunia tidak akan membuat pengalaman menua terasa mudah. Oke ya, diperhatikan titik kuncinya ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Urusan ngantuk itu juga bonus. Tidak apa-apa. Nikmati saja ngantukmu, karena itu juga anugerahnya Allah yang luar biasa. Saya tahu kalau ngaji kayak gini nanti di atas jam 9 itu sudah mulai berjuang semuanya. Tapi ya tidak apa-apa, sudah dicatat oleh malaikat, tidak akan dihapus lagi, sudah sampai sini, sudah belajar. Baik, kita mulai nggih. Malam ini kita masih melanjutkan tema tentang usia tua. Jadi ini tema yang unik, mungkin khas. Dunia sedang gonjang-ganjing, bahas apa, kita bahas orang tua. Ya siapa tahu terselip kearifan-kearifan hidup yang selama ini kita lewatkan. Jadi karena kadang-kadang kita hanya fokus pada yang viral-viral, mainstream, pada saatnya situasi berubah, akhirnya kita ya gagap menghadapi situasi itu karena belum punya alatnya. Maka sering saya sampaikan, pokoknya belajar saja tentang apa saja, karena kita tidak tahu di masa depan itu kita menghadapi situasi apa dan bagaimana. Termasuk usia tua. Usia tua itu rasanya mungkin hari ini tidak terlalu viral, tapi ini sesuatu yang pasti akan kita alami semua yang masih hidup. Karena mungkin saja tidak ada yang tidak nyampe usia tua, tapi secara sunnatullah ya setiap orang akan mengalaminya. Baik. Malam ini kita ketemu beliau kembali, filosof dari aliran Stoik, Marcus Tullius Cicero. Saya awali dari sini, memaknai usia. Kata Cicero di bukunya, ini menggunakan mulutnya Cato. Mereka yang dalam dirinya kekurangan sarana untuk menjalani hidup yang terberkati dan bahagia akan mengalami usia manapun sebagai sesuatu yang menyakitkan.
Tapi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam kepadanya tidak akan merasa susah. Pengalaman menua adalah contoh terpenting dalam hal ini. Ini saya jelaskan dulu ya, kalimat-kalimat awal. Jadi, apakah usia tua itu sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan? Itu sebenarnya masalahnya tidak pada usia tua itu sendiri, tapi pada cara pandang kita. Jadi, pada diri kita sendiri, tidak di luar diri. Sering saya sampaikan, manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Hal yang sama mungkin dimaknai seseorang sebagai sangat positif, tapi dimaknai yang lain sebagai negatif. Itulah makna, termasuk usia tua. Ada yang, aduh Pak, kalau bisa saya muda terus, jangan tua. Ada yang, saya ingin cepat besar Pak, saya ingin cepat dewasa Pak, cepat tua. Ini yang disebut kuncinya ada di makna, tidak di fakta. Jadi manusia itu jarang yang berhenti di fakta. Biasanya dia selalu lanjut ke makna. Ya, misalnya saya datang agak telat tadi 10 menit. Itu kan faktanya sebenarnya cuma saya telat 10 menit. Tapi maknanya di isi kepala kalian masing-masing itu bisa beda-beda. Ada yang, wah ternyata katanya harus on time, menghargai waktu. Pak Faiz ternyata enggak juga. Ada yang baca itunya. Ada yang, alhamdulillah Pak Faiz enggak on time, saya enggak terlalu kesusu-susu, jadi santai saja. Maknanya bisa beda-beda. Faktanya sama. Usia tua juga begitu. Jadi tergantung dirinya. Kalau orang cara pandangnya positif, bahkan hal-hal yang negatif bisa dibaca positif. Dia tidak akan merasa susah. Jadi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam padanya, dia tidak akan susah. Jadi kita mengalami apa saja, itu bisa kita maknai positif, bisa kita maknai negatif. Sakit bahkan itu bisa positif. Jadi dengan sakit mungkin kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan sakit kita mungkin jadi lebih tangguh setelah itu. Dengan sakit kita sadar betapa berharganya orang-orang di sekeliling kita yang selama ini kita abaikan. Jadi, maka penting ya dalam hidup ini, ternyata kuncinya orang hidup itu di mindsetnya, cara pandangnya. Usia 50 tahun misalnya, itu besok hari Sabtu kita bikin acara itu bisa saja dikeluhkan, disesali, bisa juga disyukuri. Alhamdulillah sampai usia 50 saya masih sehat. Nah, tapi bisa juga, aduh sudah 50, jatahku mungkin kurang berapa. Melihatnya bisa begitu. Jadi ini ya, memaknai usia berarti kuncinya tidak pada usia itu sendiri, tidak pada tua itu sendiri, tapi pada cara berpikir kita, cara kita menanggapi. Lanjut ya, kata Cicero, semua orang berharap mencapai usia lanjut. Tetapi ketika usia lanjut itu datang, kebanyakan dari kita mengeluhkannya. Orang bisa sedemikian konyol dan tidak konsisten. Jadi ada orang itu yang nyari enaknya saja atau nyari jeleknya saja. Wah ini kalau saya sudah pensiun rasanya enak ya, bisa santai-santai, tidak dikejar-kejar deadline kerja. Begitu pensiun beneran, hidup kok rasanya hampa gini ya, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dianggap orang lagi, tidak kreatif lagi. Itu selalu sudut pandangnya mengambil negatifnya. Padahal dulu didamba-dambakan. Begitu ngalami beneran kok malah drop. Enak rasanya ya kalau punya pasangan gitu. Apa-apa bisa berdua, bareng, tidak sendirian. Begitu punya pasangan, aduh jadi tidak bebas.
Apa-apa harus. Kan kita sering begitu. Kita selalu ngambil sudut tidak enaknya dan kesitulah pikiran kita menuju. Padahal enaknya juga kita alami, tapi tidak pernah kita anggap. Kita hanya melihat negatifnya. Demikian juga dengan usia tua. Maka nanti diingat-ingat buat kalian ya, kalau menuju usia tua, ayolah mindset kita kok kuncinya bukan ketuaan itu sendiri. Cicero melanjutkan begini. Kalau menjadi tua memang masalah sesungguhnya, maka masalah yang sama akan menimpaku dan semua orang tua yang lain. Padahal aku kenal banyak orang yang menua tanpa mengeluh, yang tidak kehilangan gairah sensual. Gairah sensual itu kenikmatan fisik ya. N bukan X. Ya X-nya termasuk sebenarnya. Juga tidak diterlantarkan oleh sahabat-sahabatnya. Lagi-lagi keluhan macam itu terkait bukan dengan perkara usia, melainkan perkara karakter. Jadi memang ya karakter orangnya saja sih yang mudah mengeluh, melihat negatifnya saja. Lagi-lagi keluhan-keluhan semacam itu ya terkait bukan perkara usia, melainkan perkara karakter. Orang-orang tua yang cukup waras, yang tidak mudah marah, yang ramah, akan menanggung pengalaman menua dengan baik. Akan menganggap tua itu anugerah. Tapi sebaliknya mereka yang kejam, mudah marah, tidak bahagia, ya mereka akan tidak bahagia pada setiap masa hidup mereka. Jadi karakternya orang saja sih. Kalau orangnya rela, ridho, ikhlas, mudah menerima apapun situasi kondisinya, ya dia akan bahagia. Tapi kalau orangnya penuntut dan pengeluh, apapun situasinya dia tetap akan menuntut dan mengeluh. Sudah diberi kenikmatan apapun akan tetap mengeluh. Kuncinya memang di karakter. Ada kalimat ini yang agak keras. Usia lanjut memang tidak akan terasa ringan kalau orang yang bersangkutan miskin. Loh, ini kan jujur. Bahkan orang bijak sekalipun, meskipun sebijaksana apapun, kalau miskin ya abot. Ya, jadi kata Cicero begitu. Tapi sekaya apapun, kalau orangnya sendiri bodoh, semua uang di dunia tidak akan membuat pengalaman menua terasa mudah. Oke ya. Diperhatikan titik kuncinya ini. Jadi iya sih kalau miskin soro sih memang berat hidup ini. Tapi jangan dikira solusinya hanya uang saja. Karena apa? Bahkan kombinasi banyak kekayaan, tapi kalau plus kebodohan, itu jauh lebih berat. Jadi kalau bisa ya kaya plus bijaksana. Miskin plus bijaksana berat memang. Oke ya. Tapi di bawah itu ada kaya tapi bodoh. Ini lebih berat daripada miskin tapi bijaksana. Apalagi sudah miskin bodoh. Jadi itu paling berat sudah. Maka berarti apa? Kuncinya tetap yang paling parah karakternya orangnya. Kalau orangnya konyol, bodoh, ya bahkan mungkin uangnya banyak, hartanya banyak pun ya dia tetap akan sengsara hidupnya. Kenapa? Dia tidak bisa menyikapinya dengan pas, dengan bijaksana, mengelolanya dengan pas, dengan bijaksana. Kalau orang miskin tapi bijaksana masih mending, masih bisa bertahan lah. Paling tidak dia bisa dihibur oleh quotes-quotes, oleh pikiran-pikiran.
Pokoknya pasrah pada Tuhan. Dunia ini hanya penjara. Dunia hanya sementara. Mampir ngombe kayak gitu bisa lah selamat. Jadi masih lumayan. Tapi kalau sudah miskin bodoh ya innalillahi sudah. Baik, jadi berarti apa? Tua itu berat atau tidak? Menyiksa atau tidak? Menyusahkan atau tidak? Kuncinya ada pada karakternya setiap orang. Jadi justru pertama-tama tidak di faktanya. Maka kalau kalian bilang, apa pakai teori apapun kalau tidak punya duit ya tidak ada artinya. Kamu tidak salah, tapi kombinasi duit itu dengan apa dulu? Kombinasi harta itu dengan apa dulu? Kalau dengan kebodohan maka hartamu bisa saja jadi musibah dalam hidupmu. Yuk, kita lanjutkan. Ini sebenarnya bagian-bagian awal sebelum ngomong pokoknya isu tentang usia tua. Ini alasan pokoknya. Nah, ini nanti buku itu sampai belakang nanti menjawab 4 isu ini. Jadi kata Cato, ini Cicero sebenarnya, saat aku berpikir tentang usia lanjut, kudapati 4 alasan mengapa orang menganggapnya sesuatu yang begitu menyedihkan. Jadi, ketika dia mencermati, mengamati kenapa sih usia tua itu dianggap sesuatu yang menyedihkan oleh banyak orang. Yang pertama, karena usia lanjut menjauhkan kita dari hidup aktif. Tenaganya sudah mulai terbatas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sudah disuruh pensiun oleh masyarakatnya, disuruh minggir. Kita tidak bisa aktif lagi. Dan ini kan menyedihkan. Yang semula bisa banyak berproduksi, berkontribusi, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu untuk hidup. Kemudian tidak bisa lagi, itu mengerikan. Yang kedua, usia tua dicirikan tubuh yang mulai melemah. Nah, kalau di masa muda dulu itu tubuhnya kuat sekali, melekan kuat, kalian mau apa saja kuat lah. Tapi sekarang begitu tua, sudah mulai melemah. Kalau dulu waktu muda kalau ngerokok, bisa habis berapa itu. Sekarang sudah tua, baru nyedot sebentar, batuk. Baru sudah, nah itu beda. Jadi tubuhnya lemah. Ini mengerikan bagi orang-orang yang masih punya banyak keinginan, masih punya banyak aktivitas yang diidamkan. Yang ketiga, kenikmatannya banyak berkurang. Jadi nanti kalian akan ngalami ya. Kalau sekarang kalian belum merasakan betapa nanti kalau sudah tua, nikmat-nikmat makan, nikmat-nikmat apa saja yang ketika muda ini rasanya asik sekali, sudah banyak berkurang. Kalau sekarang kalian motoran bisa dari Jogja sampai Bali dan asik saja. Besok kalau tua jangan harap. Kamu baru nyampe Klaten sudah masuk angin, sudah. Harus tahu diri. Jadi memang banyak berkurang. Dulu kalian bisa makan bolak-balik apa saja. Itu kalau sudah tua tidak bisa. Nanti pulang ngaji gini jam 11, jam 12 kalian mungkin di kos-kosan masih bikin Indomie, masih bikin kopi kan itu. Tapi kalau sudah tua jangan harap. Begitu malam bikin Indomie asam lambungnya naik, terus sofanya wis ndak tenang. Jadi mengerikan. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, tentu saja usia tua dipersepsi lebih dekat dengan kematian. Ini sudah tidak lama lagi sudah. Apalagi tiap hari dengar kabar innalillahi, sahabat kita yang di sana berangkat. Tiap hari jantungan kamu. Aduh, guys, ini tidak lama lagi saya ini mesti itu. Jadi
Ini 4 alasan orang mengeluhkan usia tua. Nanti kita lihat ya, apa jawabannya Cicero kalau ada orang mengeluhkan 4 ini. Jadi sampai akhir buku itu beliau yang bahas sebenarnya 4 isu ini. Mengapa orang kok menganggap usia tua itu menyedihkan? Kita mulai ya, bismillah. Nah, ini mulai filsafatan agak dalam. Sekarang kita lihat. Tadi ada isu keaktifan. Kata Cicero, orang yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan bermanfaat untuk usia lanjut, dia tidak paham sungguh apa yang mereka katakan. Orang-orang itu ibarat mereka yang berkata bahwa seorang jurumudi tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dalam pelayaran kapal karena orang lain memanjat tiang kapal, berlarian di geladak, dan menggarap pompa-pompa, sementara dia duduk tenang di buritan, memegang kemudi. Mungkin dia memang tidak mengerjakan hal-hal seperti yang dikerjakan oleh para awak yang lebih muda. Tetapi yang dikerjakannya jauh lebih penting dan berharga. Perbuatan-perbuatan besar dilakukan bukan dengan kekuatan atau kecepatan atau kegesitan tubuh, melainkan dengan kebijaksanaan, karakter, serta daya pertimbangan yang arif. Sifat-sifat ini tidak surut pada usia lanjut, melainkan justru tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Nah, tadi kan orang bilang, Pak, takut Pak saya tua. Kalau tua nanti saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas lagi. Diingatkan oleh Cicero, cara mikirnya salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, tapi tentu saja aktivitas sesuai usianya. Itu loh. Yo kalian juga yang misalnya usia mahasiswa, kan kalian tidak beraktivitas seperti anak-anak. Tapi kan tidak masalah. Kok kenapa orang tua beraktivitas sesuai usianya dipermasalahkan? Jadi orang tua pun ya masih bisa beraktivitas. Bahkan, kata Cicero, aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang tua itu biasanya karena nanti fisiknya agak menurun, justru aktivitas-aktivitas yang kelas tinggi, yang berhubungan dengan kebijaksanaan, kearifan, pertimbangan rasional. Jadi justru lebih berharga. Nah, itu di situ Cicero menggambarkan kayak orang kapal ya. Di kapal itu kan ada juru kemudinya. Terus ada banyak anak buah kapal. Anak buah kapal ini macam-macam kerjaannya dan memang kelihatan dia naik, turun, lari, buka layar, nutup layar, kemudian wah itu kelihatan sibuk sekali, mereka aktif sekali. Sementara mungkin yang tua-tua tidak bisa seperti itu, ya biasanya diem megang kemudi saja. Padahal rasanya megang kemudi ini pekerjaan yang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan loncat-loncatnya, tidak kelihatan jungkir baliknya, tapi justru kuncinya di situ. Dialah yang mengarahkan kapal ini dikemudikan kemana. Jadi orang tua karena pengalamannya, karena wawasannya yang sudah dialami sejak muda, sekarang dia bisa nuntun, bisa menasehati, bisa mengarahkan dengan kebijaksanaannya. Justru aktivitas ini jauh lebih berharga. Jadi kalau sekedar lari-lari, loncat-loncat cuma butuh tenaga. Tapi mengarahkannya itu jauh lebih penting.
Maka kata Cicero, kalau ada yang bilang bahwa menjadi tua itu mengerikan karena kita tidak bisa beraktivitas seperti saat kita muda, itu persepsi yang salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, hanya saja aktivitasnya beda. Beda aktivitas bukan berarti terus nilainya jatuh. Justru aktivitas versi orang tua itu aktivitas yang sangat penting untuk hidup ini. Jadi aktivitas menasehati, mengarahkan, nuntun dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Jadi kuncinya di situ. Mulianya orang tua justru di situ. Baik. Jadi yang pertama terjawab ya. Jadi bukan tidak beraktivitas, tetap beraktivitas. Berpikir kan juga beraktivitas. Ya meskipun ini jangan kalian pakai untuk membantah orang tuamu ya. Disuruh nyapu enggak mau, disuruh nimba enggak mau. Saya berpikir Pak ini. Berpikir kan juga beraktivitas. Kalau usiamu belum waktunya seperti orang tua. Kamu perlu ngalami dulu. Karena sebelum nanti mengarahkan orang, menuntun orang, itu kan kita harus tahu dulu apa yang kita tuntunkan, apa yang kita arahkan. Saatnya di usia-usia muda seperti kalian memperkaya pengalaman. Sehingga ngerti macam-macam. Ini juga nasihat ya untuk teman-teman. Perkaya pengalamanmu. Saya tahu kalau generasi hari ini itu pengalamannya paling banyak di dunia digital. Coba bikin diversifikasi pengalaman. Keluar dari kotak nyamanmu, cobalah ini, cobalah itu. Alami ini, alami itu. Mungkin ada yang sukses, ada yang gagal, tidak masalah. Di situ kalian jadi mateng. Wong sekarang kadang-kadang sudah level mahasiswa saja komunikasinya masih belum bagus. Itu kemungkinan jarang gaul. Jadi temannya guyon dia ngamuk. Temannya ngomong serius dia malah cengengesan. Itu tidak nyambung. Dia tidak ngerti makolnya orang ngomong, tidak ngerti cara komunikasi yang baik. Dosennya marah dia cengengesan. Dia tambah ngamuk dosennya. Nah kadang-kadang dia tidak bisa. Kenapa begitu? Kalian jarang di lapangan. Jadi kan kalian kerjaannya kan banyak online, digital, main game itu kan. Apalagi gamenya game yang model-model tawuran itu, ketemu orang pinggir jalan dipukuli, tambah banyak yang dipukuli, tambah double kill, triple kill apa nah itu. Jadi kamu keluar rumah nanti dianggapnya orang itu musuh semua. Oke ya, perkaya pengalamanmu, maka kalian akan matang. Pada saatnya kalau sudah tua, kalian bisa jadi rujukan. Kalau kalian menasehati anakmu, menasehati cucumu, besok anakmu atau cucumu percaya. Nah, kalau naik motor jangan kebut-kebutan ya. Emangnya Simbah pernah naik motor? Enggak pernah sih. Oh, Simbah enggak ngerti asiknya. Nah, kamu bisa dibantah sama cucumu. Tapi kalau jawab, pernah Simbah naik motor, jatuh juga sering. Makanya tak nasihati biar kamu enggak kebut-kebutan misalnya. Nah, itu lebih bisa masuk nasihatnya. Karena pengalamanmu sendiri luas. Karena memang ada beda, ada jarak antara ilmu yang hanya dibaca dari buku dengan ilmu yang dialami langsung. Jadi ada beda. Kalau dari buku ya kalian sekedar menghafalkan kalimatnya. Tapi untuk hidup nyata, mungkin ilmu yang dialami langsung itu lebih nyata, lebih dalam. Jadi untuk menjelaskan indahnya hidup berumah tangga, misalnya tidak bisa kalian hanya baca buku. Ya coba kalian rasakan sendiri berumah tangga. Atau bukan indahnya, tapi susahnya misalnya. Ayo kalian coba. Karena kalau hanya dijelaskan saja,
Tidak akan bisa kena poinnya. Kalian nasihati temenmu, jangan pacaran mas, pacaran itu ganggu kuliah. Misalnya. Emangnya kamu pernah pacaran? Tidak pernah sih. Loh, tidak pernah kok bilang ganggu. Saya malah jadi semangat kuliah ini dengan pacaran misalnya. Kok bisa malah semangat? Loh yuk pacari sak kelas sih. Jadi terus rajin sekali. Temennya belum datang, sudah datang berdua di kelas. Oke, oh iya, pengalaman ya. Baik, jadi tua bukan alasan untuk tidak aktif. Tetap aktif. Nah, sekarang kelemahan. Tadi kan bahas orang tua itu tambah lama tambah lemah. Dibantah oleh Cicero. Ini salah satu kalimatnya. Ya ini saya potong-potong, tidak mungkin ditampilkan semua ya. Kata Cicero begini, masa muda yang serba berlebihan lebih sering menjadi penyebab merosotnya kekuatan tubuh ketimbang usia lanjut. Masa muda yang nakal dan serba menghambur-hamburkan menyebabkan tubuh yang lemah di usia tua. Jadi kalau kalian takut, Pak, besok saya di usia tua kalau lemah gimana? Kalau ingin tetap fit di usia tua, mengelolanya sejak masa muda, sejak sekarang. Jadi jangan salahkan masa tuamu, tapi tegurlah masa mudamu. Kenapa di masa muda kamu tidak jaga kesehatanmu? Kamu sembrono gaya hidupmu. Akhirnya di usia tua penyakitnya banyak, macam-macam, ya lemah. Jadi problemnya sebenarnya tidak terletak di usia tuanya. Problemnya justru di usia muda. Saatnya sekarang kalian mulai ngatur ya hidupmu sendiri loh. Jangan hanya nyari enak-enak sekarang, kamu besok di usia tua, nanti jangan-jangan usia-usia awal sudah 30-an sudah mulai asam urat, darah tinggi, diabetes. Sekarang penyakit-penyakit orang kaya kamu punya. Kenapa begitu? Gaya hidupmu. Jadi orang kan takut tuanya. Sebenarnya bukan tuanya yang masalah, mudamu yang tidak terkontrol. Nah, mulai sekarang ya, ayo mulai peduli dirimu sendiri. Jadi gaya hidup tadi loh. Makanan coba diatur, istirahat tidur ayo diatur. Biar tidak menyesal besok. Nanti belum terlalu tua sudah. Sekarang kemarin banyak itu cerita-cerita generasi hari ini banyak yang masih muda sudah cuci darah. Sekarang 30-an sudah mulai banyak yang tensi tinggi, darah tinggi. Banyak yang lambung. Dulu orang sakit perut itu ya mah saja sih paling. Ya paling keren ya mencret, mules gitu aja. Sekarang yang banyak asam lambung. Asam gaya hidup itu tidak cuma makanan, termasuk kebiasaanmu tertekan, gampang stres, psikosomatis itu banyak. Itu juga masalah. Sering overthinking, insecure, itu kan penyakit-penyakitmu. Itu juga ya bisa saja nanti di usia tua berefek. Jadi kamu mengkritik, wah orang tua nanti di masa tua lemah saya Pak, dibalik oleh Cicero. Ya problemnya tidak di masa tua. Problemnya justru masa mudamu sekarang yang sembrono. Tidak hati-hati. Dilanjutkan lagi oleh Cicero. Oke ya. Tapi katakanlah usia lanjut memang membuat kita lemah. Memangnya kenapa? Oh itu, ini sudah agak tinggi nadanya ini. Karena beliau ini kan saya bilang tadi nulisnya memang usia 62 sudah. Tahun depannya beliau meninggal. Nah, itu mungkin anak-anak muda yang tanya itu kan ngeritik. Orang tua memang sudah lemah itu. Nah, dia menjawab, katakanlah usia lanjut memang membuat kita lemah. Tapi memangnya kenapa?
Toh tak seorang pun mengharapkan bahwa orang-orang tua itu kuat fisiknya. Kan wajar saja, alami saja. Jangan lupa ini stoikisme ya, yang tadi di antara pandangannya tua itu alamiah. Ya wajar saja, sudah tambah tua tenaganya tambah susut, tambah turun. Itulah mengapa baik undang-undang maupun adat kebiasaan mengecualikan orang-orang seusiaku dari kewajiban-kewajiban publik yang menuntut kekuatan tubuh. Kami tidak diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa kami lakukan. Bahkan tidak pula hal-hal yang bisa kami lakukan. Jadi tua dan lemah itu alami. Memangnya kenapa? Bukan aib kok. Bahkan masyarakat juga tahu. Makanya kalau ada orang tua tidak diberi beban pekerjaan yang berat-berat, yang fisik-fisik. Dan itu manusiawi. Jadi kenapa kok kita takut kalau tua nanti jadi lemah? Itu bukan aib. Itu hukum alam, sunnatullah. Tidak masalah. Justru kalau ada orang ngerti orang tua kok disuruh kerja fisik, angkut-angkut yang berat yang dia tidak kuat, kita menyebutnya dia tidak manusiawi. Lah kenapa kita menuntut orang tua harus kuat? Jadi kalau ada orang protes, Pak, saya takut tua, Pak, nanti kalau di usia tua saya lemah. Loh emangnya meskipun kamu takuti, besok kamu jadinya tidak tua, atau kalau tua tetap kuat, kan tidak mungkin. Wong kita ini manusia biasa. Kalau bahasanya Imam Ghazali, yaitu sesuatu yang ijbari. Ijbari itu ya sudah memang kenyataannya begitu, takdirnya begitu. Untuk sesuatu yang ijbari, seandainya kita mengalaminya, yaitu bukan aib. Jadi ini Imam Ghazali kan bicara tentang akhlak sebenarnya. Imam Ghazali membedakan antara kholq dan khuluk. Kalau khuluk itu karakter batin. Kalau kholq itu fisik. Termasuk kekuatan fisik itu kholq. Kholq itu ijbari. Fisik kita ini ya paket jadi kan. Kalian wajahmu seperti itu, rambutmu begitu, itu kan kamu dapat begitu saja begitu. Kamu ndak bisa nawar, kamu ndak bisa milih. Ya Allah, Pak, mbok rambut saya dulu kayak siapa? Mbok saya dulu anaknya presiden, Pak, bukan anaknya itu misalnya. Kamu kan ndak bisa nawar begitu. Makanya itu situasi yang ijbari. Kalau untuk sesuatu yang ijbari, ya itu ndak salah, ndak dosa, ndak aib. Jadi kalau kalian misalnya, Pak, wajah saya kok ndak cakep, kok cenderung jelek ya Pak, ndak apa-apa, ndak dosa itu. Ngapain kamu mengeluh? Bukan aib juga. Wajah saya kok tidak seperti bintang film, Anda apa-apa, ngapain kamu keluhkan? Itu sesuatu yang memang paketan sudah. Paket jadinya begitu. Jadi anggap saja itu ujian. Kalau masih berat ya, kalau berat sebagai azab ya ujian sajalah dari Allah biar kamu. Kalau diuji dengan wajah yang seperti itu gimana? Seperti saya bilang minggu lalu ya, tadi sebenarnya wajah jelek itu lebih istiqomah daripada yang cakep. Kenapa lebih istiqomah? Yo mudanya jelek, tuanya yo tetap jelek. Tapi kalau yang cakep-cakep itu mudanya cakep sih, ganteng, luar biasa cantik, nanti tuanya ndak konsisten malah jadi lebih jelek. Dan itu juga bukan sesuatu yang harus dikeluhkan. Sunnatullah, ijbari. Maka untuk sesuatu yang ijbari, ya ngapain kita takut? Ngapain kita ngeri? Biasa saja, biar saja. Tidak apa-apa. Pak, saya tambah tua, tambah lemah, ya wajar. Lebih aneh kalau, Pak, saya itu tambah tua kok tambah kuat. Ya tidak mungkin. Ada yang tidak beres kalau memang begitu. Baik, jadi jawabannya itu ya.
Jadi kalau ada orang ngomong, Pak saya takut tua Pak, nanti di usia tua saya lemah. Jawaban pertama, mungkin problemnya tidak di usia tuanya tapi usia mudamu. Usia mudamu sembrono, jadi sekarang terus jadi banyak penyakit, kamu tidak karu-karuan hidupmu sekarang. Dan yang kedua, kenapa kamu harus gelisah? Sunnatullahnya, wajarnya memang begitu. Orang itu tambah tua ya tambah lemah. Lanjut. Di bukunya Cicero membahas nilai diri, penghargaan pada orang tua. Mahkota kemuliaan usia lanjut adalah penghargaan. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihargai, dihormati. Meskipun mungkin dia sudah tidak produktif lagi. Tapi camkanlah bahwa sepanjang pembahasan ini aku memuji usia lanjut yang punya fondasi yang baik pada masa muda. Kerut dan rambut putih tidak dengan sendirinya mendatangkan penghormatan. Hanya kalau tahun-tahun hidup sebelumnya dijalani dengan baik, usia lanjut pada akhirnya akan menuai buah-buah kekaguman. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihormati, dihargai orang lain. Tapi untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan itu, kalian harus mulai membangunnya sekarang, di masa muda. Jadi, kalian jadi orang tua yang dihormati ketika di masa muda kalian melakukan hal-hal yang memang layak dihormati. Kalian berprestasi, kalian berkontribusi, kalian membawa kemaslahatan, kebahagiaan pada sesamamu, otomatis nanti di usia tua dihormati. Tapi kalau usia tuanya nakal, usia tuanya merusak, usia tuanya menghancurkan, itu berarti kalian tidak akan dapat penghormatan. Kenapa bisa begitu? Berarti sejak muda kalian memupuk perilaku seperti itu. Jadi dimulai sekarang kalau kalian ingin tua bahagia. Jadi tidak ada rumus muda foya-foya kemudian tuanya bahagia terus mati masuk surga. Tidak ada. Jadi untuk bisa sampai ke sana itu perjuangan. Panennya di usia tua, menanamnya di usia muda. Lanjut. Tetapi sebagian orang akan berkata bahwa orang-orang tua itu murung, serba cemas, mudah marah, dan susah dihibur. Dan kalau kita melihat lebih dekat, beberapa di antaranya juga pelit. Nah, ini melihat orang tua yang jelek-jelek ya. Tetapi kata Cicero, ini soal karakter, bukan soal usia. Di samping itu, kemurungan dan kekurangan lain yang tadi kusebut punya alasan yang masuk akal dalam diri kaum berumur. Meskipun barangkali bukan alasan yang bagus. Bagaimanapun orang-orang tua membayangkan dirinya diabaikan, dipandang rendah dan dihina. Dan memang tubuh yang rentan mudah terluka. Tapi semua masalah ini bisa diredakan dengan satu karakter yang pantas dan tercerahkan. Kan disebut oleh Cicero, ada orang-orang tua itu yang murung. Cemas saja dia. Sensi, mudah marah. Susah dihibur. Kita harus memakluminya. Karena ketika orang masuk usia tua, banyak yang membayangkan, saya sudah tidak berharga lagi.
Mesti setelah ini saya diabaikan. Nanti saya akan dipandang rendah, dihina, dianggap tidak penting. Perasaan ini muncul. Ketika perasaan seperti ini muncul, mereka jadinya baper, sensi. Jatuhnya apa? Mudah marah. Kemudian mungkin jadi tadi beberapa bahkan cenderung pelit. Kenapa dia pelit? Ya dia khawatir ini kalau tak bagi kemana-mana nanti saya disingkirkan orang. Saya tidak punya apa-apa lagi. Terus dia jadi pelit. Jadi pahami psikologi seperti ini. Orang kok tiba-tiba jadi tua, karakternya berubah, jadi mudah marah. Jadi serba cemas, serba khawatir, susah dihibur. Ya karena dia membayangkan sekarang saya sudah tua, pastinya orang tidak menganggap saya penting lagi. Nanti saya mesti diabaikan, dipandang rendah orang. Itulah yang membuat dia terus jadi mudah marah. Jadi kalian yang memaklumi kondisi orang tua yang semacam itu. Itu bagian dari amanat untuk yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 20-an menit. Ini tugas terakhir tadi ya tentang kematian. Kalau sudah tua, sudah dekat dengan kematian. Ini menakutkan. Ya, ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar menegaskan bahwa kita masih muda.